Yang saya hormati Dewan Juri, baik yang ada di ruangan ataupun yang hadir secara virtual, juga rekan-rekan panitia dari Bangda yang saya hormati. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan inovasi yang telah dilaksanakan di sekolah kami dengan judul Literasi Numerasi Kontekstual dengan Belajar di Alam, yang lebih dikenal dengan istilah outing class. Next, halaman 2, Pak. Halaman 2, Bapak. Yang menjadi latar belakang dari inovasi ini adalah kami berbasis data. Pada rapor pendidikan tahun 2023 terdapat nilai merah pada numerasi dan kuning pada literasi. Jika dikaji dari ringkasan rapor pendidikan, kompetensi GTK ada yang harus ditingkatkan pada dua kompetensi tersebut, yaitu pada literasi dan numerasi. Izin untuk menampilkan video di halaman 3, Bapak. Ini ada sebuah ilustrasi tentang pembelajaran konvensional di dalam kelas dan nanti pembelajaran kontekstual di alam. Mangga untuk ditayangkan videonya. Coba anak-anak, ini angka berapa? 12. Kalau ini angka berapa? 21. 21. Coba sekarang maju. Nah, ya kan? 12 atau 21. Kalau dibandingkan, banyak yang mana? 12 atau 21? Yang mana ya? Ini adalah pembelajaran kontekstual di alam. Kita bisa membandingkan dengan tadi. Coba kita hitung. Ada berapa nih jamnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, nanti kita pindah ke sebelah sana. 18, 19, 20, 21. Iya. Sampai 21, Nak. Coba lihat ke Ibu ke sini. Kalau dibandingkan yang tadi 12 dengan yang ini 21, lebih banyak yang mana? 21. Gampang kan? Ya. Oke. Terima kasih. Lanjut ke slide 4, Pak. Tujuan dari inovasi yang dilaksanakan di sekolah kami adalah supaya guru, saya kepala sekolah, jadi saya mendampingi rekan-rekan guru supaya mereka menggunakan konteks lingkungan sekitar untuk memotivasi belajar siswa sehingga kualitas hasil belajar meningkat, yang nanti akhirnya ada di capaian rapor pendidikan yang tadinya merah dan kuning bisa menghijau. Slide selanjutnya, Pak. Rancang bangun dari inovasi yang kami laksanakan terdapat dasar hukum inovasi, dan kami juga mengangkat dari permasalahan yang kami hadapi, yaitu hasil capaian rapor pendidikan tahun 2023. Kemudian kami mengkaji kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya inovasi, dan kami juga memiliki tahapan-tahapan yang dilaksanakan selama inovasi berlangsung. Boleh next, Bapak. Ini dasar hukum yang kami gunakan sebagai landasan pelaksanaan inovasi, yaitu Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek nomor 022 tahun 2023 tentang Satuan Pendidikan Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka pada tahun 2023-2024. Izin untuk menginformasikan bahwa sekolah kami adalah sekolah penggerak di Kota Banjar. Ada 3 sekolah SD dan salah satunya sekolah kami. Kebetulan kami juga menjadi piloting implementasi kurikulum merdeka pada tahun 2022. Itu artinya kami perdana melaksanakan kurikulum merdeka se-Kota Banjar untuk tahun 2022, di mana di dalamnya ada pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan juga kokurikuler
yang harus dikemas dengan pembelajaran yang menyenangkan. Guru harus pandai, harus memiliki kompetensi bagaimana caranya mengemas pembelajaran menjadi sesuatu yang tidak monoton dan tidak menjadi jenuh bagi siswa. Next, Bapak. Kondisi awal sebelum kami melaksanakan inovasi, guru banyak mengeluh, siswa merasa jenuh dengan pembelajaran yang sering dilaksanakan. Kemudian motivasi belajar siswa juga menurun. Ini terbukti dari rapor pendidikan di tahun 2023 dan juga keluhan dari Bapak dan Ibu guru. Nah, sesudah melaksanakan inovasi, ada peningkatan dan ada laporan dari Bapak Ibu guru. Setiap bulan kami merefleksikan tentang pembelajaran yang sudah dialami, bahwa motivasi belajar siswa itu konsisten, merata dan menyeluruh. Anak-anak bahagia dengan pembelajaran yang dikemas oleh wali kelas dan juga guru bidang. Kemudian anak-anak memiliki pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Next, Bapak. Untuk tahapan inovasi di perencanaan, kami di awal tahun ajaran membuka rapor pendidikan, kemudian mengkaji akar masalah. Dari akar masalah tersebut, kami menuangkan dalam rencana kerja tahunan, dipilah mana kegiatan yang harus membutuhkan dana dan mana kegiatan yang tidak membutuhkan dana. Untuk kegiatan yang membutuhkan dana, kami susun ke dalam RKAS dan dibiayai dari BOS. Untuk programnya ada dua, ada yang ke GPK, guru atau tenaga kependidikan, ada juga yang ke siswa. Untuk GPK, kami mengadakan peningkatan kompetensi melalui beberapa pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh Kemdikbudristek melalui BBGP dan juga kegiatan-kegiatan yang kami mandiri lakukan di sekolah dalam bentuk IHT, workshop atau webinar, kolaborasi dengan dinas pendidikan melalui pengawas sekolah. Untuk siswanya sendiri, kami membuat mengemas dalam kegiatan outing class, disesuaikan dengan indikator pembelajaran mana yang bisa dikemas dalam satu kegiatan. Untuk outing class sendiri kerjasama dengan beberapa pihak terdekat yang bisa dijadikan sebagai sarana edukasi. Di akhir kegiatan, di setiap akhir bulan kami mengadakan pertemuan komunitas belajar untuk monitoring dan evaluasi tentang keterlaksanaan dari outing class yang telah kami laksanakan. Next, Bapak. Ini adalah dokumentasi untuk yang jajaran atas. Itu yang pertama adalah peningkatan kompetensi GTK yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek melalui BBGP tentang bagaimana caranya guru itu pemahamannya meningkat, kompetensinya meningkat dalam implementasi kurikulum merdeka, sehingga pada literasi dan numerasi siswa tidak hanya terpaku pada baca, tulis, dan hitung, tapi mereka lebih mengenal pola-pola dan bagaimana caranya bisa memahami simbol-simbol serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua, ini adalah pembelajaran peningkatan kompetensi GTK yang diselenggarakan oleh Kemdikbud juga tentang penggunaan platform Merdeka Mengajar. Jadi selain dengan peningkatan secara tatap muka, kami juga belajar secara online menggunakan PMM. Nah, yang ketiga, ini fasilitas dari Kemdikbud supaya kami itu mengoptimalkan komunitas belajar di satuan pendidikan. Semua kendala tentang pembelajaran harus dibahas dan harus dioptimalkan dalam komunitas belajar supaya mendapatkan solusi bersama. Untuk jajaran yang bawah, ini adalah pengibasan setelah kami mendapat pendampingan dari Kemdikbud. Kami mempresentasikan ke rekan-rekan di sekolah dalam bentuk workshop, webinar, IHT, dan juga kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan wadah untuk saling berbagi dan juga saling mencari solusi ketika ada permasalahan yang muncul. Boleh next, Bapak? Ini video, boleh diklik. Kami belajar dari platform Merdeka Mengajar sesuai dengan capaian rapor pendidikan merah dan kuning di literasi dan numerasi. Maka saya mendampingi, membersamai Bapak dan Ibu guru itu dengan memprioritaskan memilih materi-materi yang
jauh lebih banyak membahas tentang literasi dan numerasi. Boleh next Bapak. Next halaman selanjutnya. Ini video juga Bapak. Ini adalah dokumentasi OSIN kelas fase kelas 1 dan 2. Oke, sudah finish loncat. Oke. Ayo 3 orang lagi. Yuk 3 orang selanjutnya siapa? Ayo maju. Yuk 1. Bentar tungguin biar nggak terlalu dempet. Yuk lanjut. Dulu tungguin. Boleh stop biar waktunya lebih efisien. Stop dulu. Nah, dari kegiatan ini siswa mengalami pembelajaran yang kontekstual karena kalau biasanya di kelas menghitung itu hanya dengan metode menghafal. Guru melakukan drilling kepada siswa bagaimana siswa hafal angka dan juga hafal huruf. Tapi secara kontekstual kami melaksanakan di halaman sekolah, di alam siswa bisa lebih mengenal angka dan huruf tanpa harus dipaksa untuk menghafal. Lanjut, ini juga video Bapak. Ini adalah outing kelas yang untuk kelas D, kelas 3 dan 4 kami kerjasama dengan petani jamur. Boleh stop Bapak. Nah, stop karena videonya panjang jadi saya skip aja. Di sana siswa dapat mengenal bagaimana proses pertumbuhan tanaman jamur, kemudian dapat juga mempraktekkan bagaimana sih 1 kilo itu ketika dibagi 10 bentuknya seperti apa dan proses pembagiannya seperti apa, hasilnya menjadi berapa. Ternyata 1 kilo itu ketika dibagi 10 akan menjadi 1 ons. Mereka menyaksikan sendiri dan mereka mengalami sendiri. Itu untuk fase D. Kemudian untuk fase C yaitu kelas 5 dan 6 kami kerjasama dengan peternak sapi. Boleh diklik videonya Bapak. Nah, kami mengunjungi peternakan sapi yang ada di daerah Kelangan Sari. Di sana siswa mengobservasi, kemudian melakukan wawancara dan di akhir kegiatan diadakan refleksi supaya siswa bisa menceritakan ulang apa yang telah dialami, apa yang telah diobservasi melalui wawancara di peternakan sapi. Boleh next slide Pak. Manfaat dari inovasi ini adalah supaya guru rekan-rekan saya di sekolah dapat menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, dapat interaksi siswa dengan siswa, juga interaksi siswa dengan guru dan guru dengan siswa, juga siswa dengan lingkungan. Next Bapak. Hasilnya adalah rancangan kurikulum pada capaian rapor pendidikan, kompetensi dan numerasi kami meningkat di tahun 2024. Next Pak. Ini bukti bahwa apa yang kami lakukan itu inovasinya bisa dikatakan berhasil. Yang tadinya ada merah dan kuning pada tahun 2024 sudah menghijau. Sudah Pak. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Endang Tuti. Ini adalah teman saya waktu S2 Pak. Ibu Endang Tuti ini seperti jalur perjalanan masing-masing ya. Jadi kita agak kepisah. Baik, untuk selanjutnya kepada Bapak Dewan Juri ini muncul kontekstual learning dengan cara belajar di luar untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Kontekstual learning ini ada yang menghadirkan benda-benda ke dalam kelas, ada juga yang membawa siswa langsung keluar. Nah, yang dipilih oleh Ibu Endang Tuti ini adalah
membawa siswa keluar langsung untuk mengenal lingkungannya dalam rangka menerapkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Hanya yang saya ingin tanyakan di sana, Ibu, dalam inovasi ini, apakah sebagai gurunya atau sebagai kepala sekolahnya? Kalau saya lihat tadi Ibu langsung berhadapan dengan siswa, bukan guru-guru yang lain. Padahal ada dua konsep berbeda antara penelitian tindakan keras oleh guru dan penelitian tindakan sekolah oleh kepala sekolah. Silahkan dijelaskan terlebih dahulu supaya konsep inovasi ini kemana arahnya bisa kami tangkap. Silakan. Terima kasih Ibu izin untuk menjawab. Di video awal itu tadi saya sampaikan hanya ilustrasi. Nah, dari ilustrasi tersebut ternyata saya mencoba dulu, itu anak saya mencoba ke anak sendiri jika pembelajaran dengan metode konvensional dibandingkan dengan metode kontekstual, apakah ada beda? Terus bedanya seperti apa? Nah, setelah saya coba, saya informasikan ke rekan-rekan guru dan akhirnya disepakatilah untuk mengadakan audit kelas atau pembelajaran contextual learning di alam dengan bekerjasama dan bermitra dengan beberapa yang bisa dipakai untuk sarana pendidikan. Jadi untuk tadi fase A, fase B dan fase C itu oleh Bapak dan Ibu guru. Saya hanya mendampingi dan memprakarsai. Siap, Bapak Ibu Wenda, Bapak Dewan Juri, itu penjelasan tambahan ya, supaya konsep inovasi ini arahnya lebih jelas lagi. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Mardianto dan dilanjutkan kepada Bapak Arif. Disilahkan Bapak Mardianto. Baik, terima kasih Bu. Ada mudah-mudahan suaranya ada ya, Mas. Saya tidak putus begini. Ya, betul. Jaringannya, mohon maaf. Insya Allah sekarang jelas Pak. Silakan. Baik, ya Bu Enggan, Ibu Angga Cik dan informasinya. Saya kira ini cukup menerangkan dan menarik apresiasi ya, bagus gitu. Ini tadi juga ada yang mirip-mirip gitu ya, kalau saya ingat tadi yang kontekstual teaching and learning tapi ini berbeda. Ini lebih ada bentuknya daripada bicara hanya post gitu ya, hanya sekedar pendekatan. Nah, dan saya suka pertama latar belakang Natal karena tadi disampaikan mengenai capaian yang merah dan kuning tadi ya. Iya, tadi saya suka itu latar belakang Natalnya dan hasilnya juga dampaknya juga terdampak maksimal prosesnya juga yang tadi disampaikan mengenai sudah hijau semua itu dimunculkan di proposal gitu. Mestinya disampaikan di sana juga akan kelihatan terbentuk dan setelah inovasi itu dimunculkan itu. Nah, yang berikutnya kan memang kurikulum Merdeka ini memang mengharapkan sekolah-sekolah itu untuk berinovasi macam-macam bentuknya gitu ya. Nah, yang dalam konteks yang inovasi yang gue yang sampaikan ini yang pertama mungkin nanti ini teknis tapi juga akan kaitannya dengan substansi isinya untuk bisa membuat judulnya yang lebih enak gitu ya. Biasanya membuat singkatan. Ini kan literasi dan numerasi kontekstual dan belajar di alam dunia. Apa kira-kira ya? Semua orang nanti akan ingat bahwa ternyata sebutan terserah kira-kira nanti singkatannya apa, itu akan ingat kalau ternyata inovasi ini lebih mendekatkan pada literasi, pada pelajaran dengan metode konteks di alam terkait dengan literasi dan numerasi. Nah, ini nanti judulnya bisa jelas. Sekarang juga isinya menurut saya yang paling penting. Kalau kemudian ini kan yang pertama, kira-kira kita tahu ada sekolah alam itu sudah banyak dari dulu. Anak saya dulu pernah dulu juga di sekolah alam gitu ya, yang di konteksnya untuk
dinyatakan dengan jelas di dalam proposal. Apakah kaitannya kebaruan itu hanya misalnya memfokuskan pada tidak hanya literasi tapi juga numerasi misalnya, terus kemudian apakah kebaruan masuk kan stakeholder mitra tadi misalnya, itu juga bisa menjadi kebaruan ya. Atau juga dalam konteks lainnya barangkali bisa dikatakan bahwa itu memang memiliki novelty dibanding hal-hal metode-metode yang sudah dilakukan oleh sekolah lain atau daerah lain, sehingga nanti akan jelas bentuknya dan tidak lagi menyampaikan hal-hal yang begitu seperti kalau dari proposal ini apa inovasi misalnya, ini menyampaikan dan tidak perlu dimasukkan situ, kemudian nanti yang akan di highlight itu adalah kebaruan atau bentuknya yang utama, bukan yang distro, yang bukan dan sekali lagi apresiasi biasa dan saya sampaikan ke video nanti. Terima kasih. Mungkin cukup itu dulu ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Mardianto. Endang ini adalah Kepala Pusat Riset ya, kami dari Kementerian Dalam Negeri, BRIN ya, dan Riset Nasional. Terima kasih Pak Mardianto sudah memberikan masukan. Judulnya katanya lebih menarik lagi, singkat, padat, menarik dan menggambarkan blended terhibur supaya kebaruannya didapatkan ya. Kemudian proposal lebih menjurus kepada substansi kebaruannya ya. Terima kasih Pak Mardianto. Untuk selanjutnya Pak Arif disilakan. Recording in progress. Pak Arif disilakan, barangkali sudah bergabung bersama kami. Nah, silakan Pak Arif. Ya, kalau itu barangkali yang pertama adalah kami mengucapkan apresiasi ke inovator yang sudah kita. Sepertinya agak mirip ya dengan observasi saya yang kedua, tiga ya. Mau sapa Pak Ustaz? Ya, Pak saya itu terkait dengan TPL ya. Ya. Contextual learning. Tadi saya agak nangkep terkait dengan dampak ya atau outcome dari apa yang inovator sampaikan satu itu. Yang kedua juga terkait dengan hasil gitu ya. Tadi sempat disinggung gitu ya bahwa sebelum diterapkan gitu kan ada coba sekali ya langsung ya ada kurang seribu gitu disampaikan. Tapi saya tadi di penjelasan tidak lihat kurang lebih seberapa besar kecilnya terkait dengan apa yang diterapkan atau dilakukan. Terakhir barangkali ada beberapa hal yang sudah disampaikan di penjelasan gitu ya, tapi di proposal yang saya sempat baca itu sepertinya tidak tertuang. Nah, barangkali juga untuk melengkapi atau menyempurnakan proposal dari yang disampaikan ya, pada panitia penyelenggara, pada para reviewer, kepada kami Jawa Juri ya, barangkali ada beberapa poin saran dari dokumen juri yang bisa ibu lengkapi. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih Pak Arif. Ini terkait dampak, hasil, dan ada hal-hal yang tidak tertuang di proposal. Barangkali ada penjelasan terlebih dahulu dari Ibu Endang. Ya, terima kasih Ibu. Saya coba menanggapi kemarin waktu sosialisasi untuk presentasi, di sana ada penjelasan tentang proposal, terus ada batas maksimal kalau tidak salah 6
kami inovator menuliskan atau menuangkan secara panjang lebar, takutnya melebihi dari batas tersebut. Begitu. Terus, minimal, ya, mohon maaf, berarti saya salah menyimak. Mudah-mudahan ini tidak dialami oleh peserta yang lain. Ini benar-benar kekurangan saya dalam memahami kemarin dalam sosialisasi. Insya Allah untuk kedepannya ketika ada event serupa, saya akan lebih jeli untuk menyimak informasi supaya tidak terjadi kesalahan. Ya. Baik, cukup. Nah, sekarang yang terhormat Bapak Dadi, disilakan penggalian lebih mendalam lagi, Pak. Terima kasih Mbak Asda. Alhamdulillah nih, menemukan juga ada penggerak yang dunia pendidikan yang memiliki pengalaman hampir mirip dengan yang saya lakukan juga. Kebetulan kalau saya di pendidikan tinggi, betul, saya sudah melakukan itu di 2012 ya. Nama program saya itu PSL, namanya program studi lapangan, profesi studi lapangan. Lebih kepada pengenalan kemodalan lapangan, habis itu ada pengenalan langsung ke lapangan, wawancara dan segala macam, habis itu dibawa ke rumah masing-masing ada sebuah laporan sesuai dengan dikatakan kita akan tes presentasi. Nah ini tahapannya untuk ini sebetulnya sudah luar biasa. Makanya pada saat muncul program kurikulum mereka belajar, saya nggak kaget karena kita sudah terbiasa melakukannya ya. Dan ini sebetulnya sama ya. Cuma yang menjadi kebaruannya ini lagi-lagi ini kan diarahkan di dalam kurikulum mereka belajar harus seperti itu. Nah yang jadi berbeda dari inovasi ini seperti apa? Kalau ada produk misalkan ada sesuatu yang dihasilkan, yang dihasilkan itu berupa apa namanya sublimasi apapun yang sesuai dengan tingkatan akademik itu. Betul terkait judul juga tidak mengatakan semua inovasi ini hanya seperti sebuah apa namanya makalah saja ya. Jadi harus memancing yang masih membaca terhadap apa sih yang jadi unggulan daripada dokumen ini. Akhirnya sampai ingin tahu produknya seperti apa sih, seperti itu ya. Sebenarnya kalau tadi saya mau mencari metodologi juga, tapi rupanya dari awal sudah salah tangkap bahwa bukan minimal maksimal 600 karakter, tapi justru minimal 600 karakter. Jadi saya nggak bisa salahkan. Mungkin kalau paham dari awal dokumennya lebih bagus lagi seperti itu. Tapi yang paling penting saya apresiasi sudah sangat berusaha. Yang saya sampai di sini komentarnya buat aplikasi dan inovasi yang untuk menjadi sebuah inovasi yang utuh, ya, yang clear, yang diinginkan oleh kita semua. Itu ada sentuhan-sentuhan lain yang bisa menghasilkan sebuah perbedaan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dadi. Itu masukan saja ya. Ya. Cukup Pak Dadi? Ya, cukup. Terima kasih Bapak atas masukan saran. Insya Allah akan dijadikan bahan perbaikan ke depan. Tinggal mengemas brandingnya, ya, brandingnya. Nah, betul-betul menciptakan satu kebaruan itu yang dicari oleh kami. Kalau ada yang memang sesuai dengan konsep ruang juri, tidak segan-segan kami merekomendasikan untuk ikut KIJB, kompetisi inovasi Jawa Barat UMN ya. Demikian barangkali masukan-masukan dari kami, silakan ditutup saja. Sekian dari Topik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada inovator yang telah memberikan presentasinya, pada Ibu
Selesai. Selesai.